Halo semuanya, selamat sore. Saya dengan nama Iputu Edo Sandria Prabawangsa Sudiarsa dengan NIM 185214131 dan teman saya Chairul Ramadan 195214107. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang endoscope inspection. Pengantar. Yang pertama, 70% dari perbaikan endoskop disebabkan oleh kecelakaan. Biaya. Yang kedua, biaya kegagalan perdataan lebih dari biaya perbaikan atau penggantian. Yang ketiga, pengeluaran perbaikan adalah upaya lintas fungsi pelajar. Yang keempat itu pelajar dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan kecelakaan, mendemistifikasikan diagnostik, dan memfasilitasi keputusan perbaikan yang terinformasi. Tujuan. Dasar endoskop, fungsionalitas, konstruksi, nomenklatur, masdah umum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan perawatan dan pemberian makan yang tepat dari perangkat presisi tinggi, halus, dan mahal ini. Yang ketiga, memberikan titik awal dan peta jalan untuk manajemen biaya perbaikan yang sedang berlangsung. Fungsi umum dari semua jenis ruang lingkup, yaitu yang pertama, memberikan penerangan melalui syarat optik atau LED. Yang kedua, memberikan visualisasi melalui bundel gambar atau CCD. Yang ketiga, saluran yang berfungsi untuk irigasi, biopsi, atau alat terapi lainnya. Yang keempat, antarmuka ke perangkat dan aksesori terkait, prosesor, sumber cahaya, printer video, lembaran, pompa isap, dan lain-lain. Ini adalah classification endoscope. Yang fleksibel itu sebelah sini, yang rigid, yang semi, dan yang others. Bisa kalian lihat sendiri. Yang fleksibel ini terdiri dari fiber optics, video CCD, ultrasound. Terus yang rigid ini terdiri dari direct view, video, dan operatif. Sedangkan semi rigid ini terdiri dari uretroscope, carpet tunnel, dan others yang seperti gambar ini. Nah, untuk spesifikasi umumnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Chairul. Silahkan Chairul. Selamat sore teman-teman, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Spesifikasi umum, yang pertama panjang kerja, yang kedua diameter distal atau tabung penyisipan, yang ketiga arah pandang, yang keempat bidang pandang, yang kelima ukuran saluran biopsi bekerja, dan yang keenam metodologi pemrosesan ulang. Kapan informasi ini penting? Mencari lingkup yang kompatibel, peminjam, penggantian, dan lain-lain. Referensi, silang satu model pabrikan dengan yang lain, memilih aksesoris yang sesuai. Sikat pembersih, instrumen, kabel cahaya, peralatan pemrosesan ulang. Rigid endoscope anatomi. Bisa dilihat teman-teman gambar di bawah. Objective lens. Sudah dijelaskan bentuknya di sebelah kiri. Rod lens,
like cone, like fiber, ocular, pitch. Sudah jelaskan teman-teman bentuknya di bawah. Lanjut. Common failures for image quality. Scratched lens, lensa tergores seperti gambar di atas teman-teman bisa dilihat. Foggy image, gambar berkabut. Debris in view, puing dalam pandangan. Partial image, gambar parsial. Rebound image, gambar ulang. Out of focus, gambarnya tidak fokus. Shadow in view, bayangan dalam gambar. Seperti itu teman-teman bisa dilihat gambar-gambarnya. Lanjut. Kegagalan umum pencahayaan dan mekanik. Penerangan. Yang pertama, hasil cahaya rendah, serat yang terbakar atau rusak, bayangan tanpa cahaya, dan lain-lain. Mekanis. Yang pertama, mengembara foto, bengkok atau poros penyok, tip yang rusak. Seperti gambar di samping teman-teman bisa dilihat. Kegagalan umum pencahayaan dan mekanik. Lanjut. Mode kegagalan. Yang pertama, benturan, goncangan atau stres. Komponen kaca mudah rusak. Seperti gambar di bawah teman-teman bisa dilihat bentuknya. Yang kedua, pemeriksaan ulang bahan kimia, panas dan tekanan. Dibagi menjadi beberapa, yaitu mempercepat penuaan dan pewarnaan lensa, mengurangi transmisi cahaya, keseluruhan gambar gelap. Dan yang ketiga, memakai dan sobekan. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, delaminasi lensa. Yang kedua, bundel serat menjadi kropos, mempertahankan kelembapan. Yang ketiga, sambungan lainnya kegagalan segel menyebabkan kebocoran. Yang keempat, speaker pelapis mengelupas membuat puing-puing. Seperti gambar di kanan teman-teman bisa dilihat. Lanjut, fleksibel endoskop nomenclatures. Bisa dilihat teman-teman gambar di bawah sudah dijelaskan secara terperinci. Di bagian atas up down angulation lock, di sebagai bagian kiri ada up down lock, angulation control knob, right click angulation control knob, right click angulation lock. Bagian bawah auxiliary water inlet, flexible version, dan sebelah kanan section valve, water valve, channel opening, dan di bagian bawah bending section, distal end. Ya bisa lihat di kiri teman ada penjelasan inti distal end. Ada gambarnya juga teman-teman bisa dilihat. Dan di distal end ada instrumen channel, light width, water nozzle, dan objective lens. Bisa dilihat teman-teman gambarnya. Ya lanjut. What inside. Di bagian kiri teman-teman bisa lihat gambar CCD cable, like with fibers, angulation contour wire, instruksi channel, water feed channel. Bisa dilihat teman-teman ya gambar. Di bawah distal end, cross section view. Sama ya teman-teman, sama di atas.
Di bagian kanan yang selection control knob ya, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Bending section ya, lebih perjelas. Common failures fluid invasion. Fluid invasion dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama puncture yang dibagi menjadi 4, yaitu insertion tube, LG tube, BOSP channel, dan bending rubber. Yang kedua valid seals yang dibagi menjadi 2, yaitu control grip dan election knob AC. Dan yang ketiga order yang dibagi menjadi 2, yaitu valid or missing water cap dan MSC valves and ports. Bisa lihat di sebelah kanan teman-teman, gambar bisa dimengerti. Insert view of puncture channel, valid water cap, internal corrosion. Common failures, impact and streets. Bisa lihat teman-teman gambarnya teman-teman. Pinched 80 LG tubes yang dibagi menjadi 4, yaitu low, no AOI section. Yang kedua low or loss of illumination. Yang ketiga broken levers, flex carrying image. Yang keempat collapse channel. Cruise distal tip yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu damage cover, LG lens, bending section, dan angle accent choil pips. Dan yang terakhir kesimpulan, yaitu yang pertama, sebagian besar perbaikan berasal dari kecelakaan. Yang kedua, pelatihan bantuan dalam menghindari kecelakaan. Yang ketiga, lingkup adalah perangkat yang rumit, canggih, dan mahal, elektro, opto, dan mekanis, yang beroperasi di lingkungan yang sangat keras seperti air, bahan kimia, panas, dan alat yang tajam. Dan keempat, disurvei petak besar terminologi, lanskap, endoskopi, and sering dijumpai. Ulasan sejumlah sering mengalami kegagalan dan penyebabnya. Dan yang terakhir, meninjau sejumlah praktik terbaik untuk mengelola pengeluaran dan perbaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dan teman saya memohon maaf kalau ada salah dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Terima kasih, selamat sore.